Sahabat pejuang OSN yang luar biasa, jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Jangan lupa tekan tombol lonceng di akhir nonton agar tidak ketinggalan dengan soal-soal yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal tentang barisan dan deret. Soal yang nomor 1. Berapa banyak bilangan-bilangan yang harus diisikan pada barisan bilangan ini? Untuk menentukan berapa banyak bilangan yang harus diisikan di sini, kita harus mencari dulu cirinya. Dari 4 ke 10 ini ditambah dengan 6. Kemudian dari 10 ke 16 ini juga ditambah dengan 6. 16 ke 22 ditambah dengan 6. 22 ke 28 juga ditambah dengan 6. Berarti untuk menentukan suku-suku selanjutnya pada barisan ini adalah dengan cara menambahkan 6 pada suku sebelumnya. Maka setelah 28 ini juga harus ditambah 6 lagi, sehingga 28 ditambah 6 diperoleh 34. Selanjutnya kita tambah dengan 6 lagi, 34 ditambah dengan 6 diperoleh 40. Selanjutnya ditambah 6 lagi, karena cirinya adalah ditambah dengan 6, 40 ditambah 6, 46, ditambah 6 lagi, 46 ditambah 6 diperoleh 52. Selanjutnya ditambah dengan 6 lagi, 52 ditambah dengan 6 diperoleh 58. 58 ditambah dengan 6 lagi diperoleh 64. 64 ini sudah merupakan suku yang terakhir. Maka banyaknya bilangan yang harus ditambahkan pada titik-titik ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang harus ditambahkan adalah 5 bilangan. Selanjutnya soal yang nomor 2. Tentukan bilangan pertama pada baris ke-10 pada susunan bilangan di bawah ini. Yang termasuk bilangan pertama adalah ini: 1, 3, 9, 19, 33, dan seterusnya. Sekarang kita cari cirinya. 1 ke 3 ini ditambah dengan 2. 3 ke 9 ini ditambah dengan 6. 9 ke 19 ditambah dengan 10. 19 ke 33 ditambah dengan 14. Selanjutnya kita cari cirinya. 2 ke 6 ini ditambah dengan 4. 6 ke 10 ini ditambah dengan 4. 10 ke 14 juga ditambah dengan 4. Jadi penambahnya ini selisihnya adalah 4. Maka setelah 33 ini harus ditambah dengan 14 ditambah 4 adalah 18. Jadinya 33 ditambah 18 diperoleh 51. Selanjutnya setelah 51 maka 18 ini ditambah dengan 4 lagi, berarti ditambah dengan 22. 51 ditambah 22 diperoleh 73. Ingat tadi penambahnya ini selalu bertambah dengan 4. Berarti ini harus ditambah dengan 26. Jadi penambahnya ini sekali lagi 4. 73 ditambah dengan 26 diperoleh 99. Selanjutnya ditambah dengan ini ditambah dengan 4 lagi, berarti ditambah dengan 30. 99 ditambah dengan 30 diperoleh 129. Sekarang kita hitung. Yang diminta adalah baris ke-10. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7,
ke-8, ke-9 berarti satu suku lagi adalah merupakan bilangan pertama pada baris yang ke-10. Ini tadi selisihnya 4, berarti di sini ditambah dengan 34. 129 ditambah dengan 34 diperoleh 163. Jadi bilangan pertama pada baris yang ke-10 adalah 163. Selanjutnya soal yang nomor 3. Perhatikan pola pada gambar di bawah ini. Banyaknya segi 6 pada pola yang ke-5. Ini pola yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga. Yang ditanyakan adalah banyaknya segi 6 kecil ini. Yang pertama, pada baris pertama ini kita lihat ada satu segi 6 saja. Kemudian pada pola yang kedua kita lihat kolomnya saja. Ini ada 2 segi 6, kita tulis 2. Kemudian ditambah ini ada 3 segi 6, 1, 2, 3. Kemudian ditambah yang ini juga ada 2 segi 6, sehingga diperoleh hasil sama dengan 7. Selanjutnya pada pola yang ketiga, pada baris pertama atau pada kolom yang pertama ini ada 3 segi 6. Kemudian ditambah kolom yang kedua ini ada 4 segi 6. Kemudian pada kolom yang ketiga ada 5 segi 6. Ditambah ini ada 4 segi 6. Kemudian ditambah yang ini ada 3 segi 6. Kemudian kita jumlah biasa. Ini 7, yang ini 7 berarti 14 ditambah 5 diperoleh 19. Selanjutnya bagaimana dengan pola yang keempat? Yang ditanyakan pola yang ke-5. Sekarang kita cermati. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti pada pola yang keempat nanti diawali dengan 4. Kemudian ditambah kolom yang kedua sudah barang tentu 5, karena ini urut 2, 3, 3, 4, 5. Ingat, yang di tengah-tengah ini adalah pada gambar yang ada di kolom tengah ini. Kemudian ini 3, yang ini 1. 1 itu yang ini, 3 itu yang tengah ini, 5 yang tengah ini. Kita cermati bilangannya ganjil 1, 3, 5. Berarti di sini nanti pada gambar yang tengah ada 7 segi 6. Jadi 1, 3, 5, 7. Berarti di sini ditambah dengan 6, kemudian ditambah dengan 7. Ini yang tengah-tengah. Setelah ditambah 7 kita cermati 3, 4 tengah, 4, 3. Berarti di sini ditambah dengan ini persis 6. Kemudian turun ini 5. Kemudian turun lagi yang ini 4. Jadi ada 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita jumlah biasa. Di sini kalau kita jumlah, ketemunya adalah 15. Ini juga ketemunya adalah 15. 15 tambah 15 ditambah 7 diperoleh 37. Ini baru pola yang keempat. Jadi ini pola yang pertama, ini pola yang kedua, ini pola yang ketiga, ini pola yang keempat. Sekarang yang ditanyakan adalah pola yang kelima. Jelas di sini dimulai dari 5. Karena pada pola pertama dimulai dari 1, pola kedua dimulai dari 2, dan seterusnya sampai pola yang kelima dimulai dari 5. Sekarang kita lihat segi 6 yang ada pada kolom tengah. Kolom tengah tadi adalah 1, kemudian 3, 5, 7, bilangan ganjil. Berarti di sini nanti adalah
gambar yang tengah memuat 9 segi 6. Karena 1, 3, 5, 7, 9. Berarti 5 ditambah dengan 6 ditambah dengan 7 ditambah dengan 8 ditambah dengan 9. Ini nanti yang ada di tengah-tengah. Kemudian di kolom sebelah kanannya nanti adalah turun 8, kemudian yang ini persis 7, kemudian ini 6 dan 5 seperti ini. Selanjutnya kita jumlah. Ini jika dijumlah 5 tambah 6 11 ditambah 7 18 26. Maka yang ini juga 26 seperti ini. 26 ditambah 26 ditambah dengan yang ini nanti 9. Berarti pada pola yang kelima ini nanti adalah 26 ditambah 9 ditambah 26. Hasilnya adalah 61. Selanjutnya soal yang nomor 4. Perhatikan pola bilangan berikut. Jika angka-angka pada bilangan ke-25 dijumlahkan, maka nilainya adalah angka yang pada pola yang ke-25 ini baru pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ke-25. Ini bisa kita kerjakan secara manual, bisa juga kita cari rumusnya. Kalau dengan cara manual berarti ini ditambah dengan 4, ditambah dengan 6, ditambah dengan 8, ditambah dengan 10, ditambah dengan 12, ditambah dengan 14, ditambah dengan 16, kemudian ini ditambah dengan 18. Jadi ditambah dengan bilangan genap terus, sehingga setelah 90 sudah barang tentu ditambah dengan 20. Ini belum sampai ke suku yang ke-25. Baru suku yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian bisa mengerjakannya secara manual sampai pada urutan yang ke-25. Kita juga bisa mencari cirinya. Kita tulis kembali 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 dan seterusnya. Ini adalah merupakan suku yang pertama. Ini merupakan suku yang kedua. Kemudian ini merupakan suku yang ketiga. Ini merupakan suku yang keempat atau urutan keempat. Ini merupakan urutan atau suku yang kelima. Ini suku yang ke-6, ini suku yang ke-7. Sekarang kita cermati, 6 ini ternyata diperoleh dari 2 ini dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan 2. Jadi 2 pangkat 2, 4 ditambah 2 diperoleh 6. Begitu juga dengan 12 ini ternyata diperoleh dari 3 pangkat 2 itu 9 ditambah dengan 3 diperoleh 12. Suku yang keempat ini juga berasal dari 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16 ditambah dengan 4 diperoleh 20. 5 pangkat 2 25 ditambah dengan 5 diperoleh 30. 6 pangkat 2 36 ditambah dengan 6 diperoleh 42. 7 pangkat 2 49 ditambah dengan 7 diperoleh 56 dan seterusnya. Nanti bagaimana dengan suku atau urutan yang ke-25? Sekarang kita cermati di sini. Ini suku pertama, suku kedua juga 2, suku ketiga juga diawali dari 3,
sampai suku yang ke-7 ini diawali dengan 7, berarti pada urutan yang ke-25 nanti juga 25 dipangkatkan 2 sebagaimana kasus yang sudah kita analisis ini. Kemudian ditambah, kalau suku pertama pangkat 2 ditambah 1, suku yang kedua ditambah 2, suku yang ketiga juga ditambah 3, suku keempat ditambah 4, dan seterusnya. Berarti suku yang ke-25 ini juga ditambah dengan 25, sehingga hasilnya nanti adalah 25 pangkat 2 625 ditambah dengan 25 diperoleh 650. Jadi jika angka pada bilangan ke-25 dijumlahkan, sekarang bilangannya kita jumlahkan, berarti 6-nya ini ditambah dengan 5, kemudian ditambah dengan ini 0. Jadi jumlah angka-angkanya adalah 11. Soal yang nomor 5, perhatikan bentuk berikut. 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 diperoleh 9, kemudian 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 sampai 3 kali diperoleh 27, begitu juga 3 pangkat 4 perkalian dari 3 sebanyak 4 kali diperoleh 81. Tentukan dikit satuan dari 33 pangkat 33. Untuk menentukan dikit satuan yang kita pangkatkan itu ya dikit satuannya ini saja, yaitu 3. Sekarang kita cari polanya. Kita awali dengan 3 pangkat 1, kita sudah mendapatkan yaitu 3. Kemudian 3 pangkat 2 kita juga sudah mendapatkan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 9 kali 3. Ini berarti 27, kita juga sudah dapat. 3 pangkat 4 berarti 27 kali 3. Karena yang ditanya digit satuan, ya ini 7 kali 3 saja. Berarti nanti digit satuannya adalah 1, 21. Atau kalau kita tulis lengkap, 27 kali 3 adalah 81. Kemudian 3 pangkat 5 sama dengan 81 kali 3. Karena yang ditanya dikit satuan, maka yang dikalikan cukup yang belakang saja. 1 kali 3, maka digit satuannya nanti hasilnya di sini adalah 3. Nah, dari sini sudah ada 3. Berarti berulang terus nanti. Maka di sini kalau kita cari 3 pangkat 6, berarti nanti 3 digit satuannya ini dikalikan 3 diperoleh digit satuan 9. Jadi sudah berulang. 3, 9, kemudian 7, 1, 3 lagi, 9 lagi. Jadi berulangnya di sini sebanyak 4 kali. Jadi 4 kali atau periode 4 di sini. Maka untuk menentukan digit satuan dari 33 pangkat 33, pangkatnya ini kita bagi dengan 4 periodenya tadi, berulangnya tadi. 33 dibagi 4 diperoleh 8, 8 kali 4 baru 32, sisa 1. Karena sisa 1, maka 33 pangkat 33 ini sama saja dengan 33 pangkat sisanya ini, sisa 1 ini. Maka 33 pangkat 1 itu hasilnya 33 dan digit satuannya adalah 3. Maka digit satuan dari ini adalah sama dengan 3.